Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ganti-ganti, senang nian kita berjumpa pula dalam Berkabar Jambi untuk hari Iko di hari Sabtu 29 April 2023. Dan tentunya hari Iko juga kita nak nyapa segala kanti-kanti yang ada di rumah, apalagi kanti-kanti yang baru sudah mudik, balik kampung nak ya. Apa kabarnya? Pokoknya terus tonton Berkabar Jambi karena kita akan menyajikan berita-berita yang terjadi di Provinsi Jambi, Bang Ansor. Nah, hari Iko kita juga sudah nyiapi ada sejumlah berita-berita menarik yang bakal kita informasikan kepada kanti-kanti. Apa baik berita kita hari ini? Nah, karena beberapa hari kemarin masyarakat Jambi ngeluh kalau Jambi panas berengkang. Nah, kalau keluar tuh kuduknya lah hitam rasanya dak yo. Nah, informasi pertama ada Provinsi Jambi nihil catatan karhutlah hingga akhir April. Nah, selanjutnya juga ada periode April ditemukan 26 kasus DBD di Kabupaten Batanghari. Nah, dari Batanghari kita beralih ke Kabupaten Muaro Jambi. Ada informasi juga jalan penghubung 3 kecamatan di Muaro Jambi rusak parah. Nah, bersama saya Ahmad Solihin dan saya Supi Lancip. Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Kita awali informasi pertama IKP ada berita terkait dengan pasca penetapan status siaga darurat karhutla tahun 2023. Provinsi Jambi saat Iko masih nihil catatan karhutla hingga akhir bulan Iko. Setelah secara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk tahun Iko sejak tanggal 10 Maret 2023 lalu hingga akhir April Iko, Provinsi Jambi masih nihil catatan karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan nihilnya catatan karhutla sejak awal tahun 2023 dipengaruhi oleh kondisi cuaca di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Hujan yang terus mengguyur hingga periode April 2023 mendorong kondisi karhutla di Provinsi Jambi dapat terkendali dengan baik. Kondisi lahan yang basah secara alami dapat meminimalisasi potensi munculnya titik-titik api, walaupun sering diterpa cuaca panas. Bahyuni menekankan untuk mengantisipasi munculnya titik api di awal musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada dasarian kedua bulan Mei 2023, Satgas Karhutla Provinsi Jambi akan segera menerjunkan personil dalam waktu dekat. Penempatan personil di titik-titik yang dinilai rawan karhutla Iko akan dilakukan setelah pelaksanaan apel siaga darurat karhutla tingkat Provinsi Jambi yang digelar pada awal bulan Mei Iko. Di bulan April sampai awal Mei situasi masih amat terkendali. Tapi di minggu kedua Mei, arahan Pak Gubernur tadi, seluruh personil yang ada, ya BPBD, TNI, Polri, Kehutanan, itu sudah harus masuk ke wilayah yang dianggap rawan. Daerah-daerah itu sudah dibikin klaster, sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur dalam rangka pencegahan. Itu tujuan. Artinya sejauh ini kondisi karhutla Provinsi Jambi masih nol, Pak? Dari Januari sampai hari ini tuh hotspot baru 7. Dari Januari sampai hari ini. Berarti kan kondisi masih bagus. Artinya semuanya masih basah karena kondisi hujan? Ya, tapi nanti di awal bulan Mei Pak Gubernur sudah perintahkan saya sebagai Kepala BPD untuk segera memasukkan personil lebih dulu kepada daerah yang kami anggap rawan. Dalam artian Pak Gubernur pengennya berbicara antisipasi, pencegahan dulu. Itu sudah apel berarti? Sudah apel. Apel tadi saya menghadap Pak Gubernur minta tanggal 8. Berdasarkan catatan BPBD, luas karhutla Provinsi Jambi untuk tahun 2022 mencapai 163,9 hektar. 158 hektar terjadi di lahan mineral, sedangkan 5,9 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Baiklah ganti-ganti kita masuk ke informasi selanjutnya, masih tentang kemarau yang terjadi di Provinsi Jambi. Iko ada musim kemarau diprediksi akan terjadi pada awal Mei mendatang. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pihak BPBD Tanjabtim tengah ngebuat 4 posko di Kecamatan rawan karhutla.
Kemarau kering normal diprediksi akan terjadi pada tahun Iko. Sesudah selama 3 tahun berturut-turut Indonesia mengalami kemarau basah akibat fenomena La Nina. Musim kemarau Iko diprediksi akan terjadi pada awal Mei hingga September 2023. Kemarau kering normal mempunyai resiko, semakin kering musim kemarau, semakin besar pula resiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, berdasarkan data BMKG, kemarau yang terjadi pada 2023 akan lebih panas dan kering dibandingkan musim kemarau yang terjadi pada 3 tahun sebelumnya. Kewaspadaan krisis air memang perlu ditingkatkan pada musim kemarau Iko karena lebih kering dengan curah hujan yang lebih sedikit. Menyikapi musim kemarau Iko, pihak BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menaikkan status siaga darurat Karhutla pada 8 Maret lalu. Status siaga Iko berlaku sejak 20 Maret hingga 30 September 2023. Kenaikan status siaga didasari karena ditemukannya kasus di 2 titik dengan jumlah luasan 9 hektar. Tak hanya itu, berdasarkan analisa BMKG Jambi, pada Mei hingga Juli mendatang curah hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun. Dilaporkan bahwa kami dengan naiknya status siaga darurat Karhutla, kami dari BPBD akan mensuplai atau mendrop daripada alat kami yang ada di BPBD, akan kami tempatkan di 3 kecamatan yang rawan Karhutla yang sangat tinggi, yaitu Dendang, terus Sadu, dan Demak. Ketika nanti alat-alat kami sudah di sana, kami tinggal SDM, personil SDM-nya yang kami gerakkan ke sana karena perlengkapan sudah standby di sana. Untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla, BPBD Tanjabtim telah mendirikan 4 posko di wilayah rawan Karhutla. Ialah posko 1 berada di Kecamatan Mendahara, posko 2 di Kecamatan Dendang, posko 3 di Kecamatan Berbak, dan posko 4 ada di Kecamatan Sadu. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika nanti hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, Iko masih berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan tersebut terdapat di Jambi bagian barat. Memasuki akhir April 2023, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diprediksi masih akan diguyur hujan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi pada malam menjelang dini hari. Sementara pada pagi menjelang siang hari, cuaca lebih cenderung mendung atau berkabut. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, sejumlah wilayah yang masih berpotensi hujan terdapat di Jambi bagian barat. Di antaranya Kabupaten Sorolangun, Merangin, Batanghari, Tebo, dan Kabupaten Bungo. Sementara kabupaten lainnya macam Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Kota Jambi lebih cenderung mendung. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah. Angin kencang dan kayu tumbang berpotensi terjadi saat hujan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Baiklah, ganti-ganti kita masuk ke informasi selanjutnya, di mana kasus demam berdarah di Kabupaten Batanghari hingga kini masih cukup tinggi. Dari data Dinas Kesehatan Batanghari tercatat hingga periode April 2023 ada 26 kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Nurjali, mengatakan kasus demam berdarah denggi atau DBD saat Iko masih cukup tinggi. Berbagai faktor menyebabkan munculnya kasus tersebut, salah satunya kebersihan lingkungan kurang terjaga, serta genangan air hujan yang berada di tumpuan sampah. Data sementara hingga periode April 2023, terdapat 26 kasus DBD. Angka Iko pun diklaim sedikit meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya 16 kasus. Sedangkan kebanyakan penderita DBD merupakan orang berusia produktif dari umur 15 sampai dengan 44 tahun. Bulan April 2023 dengan bulan April tahun sebelumnya atau 2022 itu terjadi peningkatan ya. Kalau di April 2022 itu ada 16 kasus, sekarang sudah tercatat itu kurang lebih 26 kasus.
Pemerintah Kabupaten Batanghari kini masih terus fokus untuk menurunkan kasus tersebut dengan cara pemberantasan sarang nyamuk guna mencegah tumbuh kembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, untuk hindari DBD kok, tengok-tengoklah kebersihan lingkungan, Betul. sekitar rumah bersih-bersih lah. Betul. Jangan ada sampah menumpuk pula yang jadi sarang nyamuk kan. Iya, apalagi kan kalau hujan turun itu kalau ada genangan tuh kalau bisa dihindari, dibuang airnya tuh. Jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk, ya dak? Takutnya berkembang biak jadi banyak, malah jadi penyakit. Betul. Nah, yo. Nah, ganti-ganti kami juga masih punya informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau lewat iko. Di antaranya Kemenak rampungkan proses perekaman biometrik dan paspor calon jemaah haji. Dan terima kasih Kanti-Kanti masih bersama kami di Berkabar Jambi. Nah, data kaso bentar lagi lah musim haji pula. Iya, betul. Jadi calon jemaah haji kok kita doakan semoga sehat-sehat terus Amin. supaya nanti ibadahnya bisa lancar. Amin. Nah, terkait info haji kok ganti-ganti, iko jelang penyelenggaraan musim haji tahun iko, Kemenak Provinsi Jambi rampungkan proses perekaman biometrik dan paspor seluruh calon jemaah haji. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi terus memantapkan persiapan penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah. Salah satunya dengan merampungkan proses perekaman biometrik dan paspor bagi calon jemaah haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, untuk perekaman biometrik calon jemaah haji sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung sebelum awal bulan Mei 2023. Sementara itu untuk pembuatan paspor, pihak Kanwil Kemenak memastikan seluruhnya sudah selesai berkat kerjasama yang dilakukan dengan pihak imigrasi Jambi. Penyelesaian pembuatan paspor juga dipastikan untuk jemaah haji asal Kabupaten Batanghari, Sarolangun dan Tebo yang tidak memiliki kantor imigrasi daerah. Wahyudi juga menyampaikan saat itu Kemenak sedang menunggu pihak kabupaten untuk mengirimkan paspor jemaah haji. Untuk selanjutnya dimasukkan datanya ke sistem Siskohat Kementerian Agama guna penerbitan visa. Dari data terakhir, sudah ada 2 daerah yang menyerahkan paspor, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2023, total kuota jemaah haji Provinsi Jambi mencapai 2.909 orang. 40% dari kuota tersebut merupakan jemaah haji lansia dengan rentang usia di atas 65 tahun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita masuki ke informasi selanjutnya, di mana persoalan infrastruktur khususnya jalan masih menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya di ruas Jalan Desa Nyogan yang menghubungkan 3 kecamatan yang kini rusak parah. Jika hujan dengan intensitas tinggi ditambah pula luapan air Sungai Batanghari membuat terhadap roda perekonomian masyarakat karena tidak bisa berjalan optimal. Keluhan itu tidak hanya disampaikan oleh para petani, namun juga para pengendara yang melintas. Seorang pengendara, Tony, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi sejak 3 tahun. Namun hingga saat itu belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian warga berharap adanya perbaikan mengingat ruas jalan yang rusak menjadi lintasan masyarakat menuju 3 kecamatan, yakni Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Utara. Harapan yang sama juga disampaikan pengguna jalan lainnya. Mereka berharap perbaikan jalan dapat segera dilakukan, terutama pengerasan ruas jalan yang rusak. Selain pengerasan, diharapkan juga jalan tersebut dapat ditinggikan sehingga tidak lagi terendam banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti belum membagikan hasil yang optimal, program Sungai Batanghari Bersih yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi saat itu jalan di tempat. Hingga akhir April 2023,
program Sungai Batanghari Bersih yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022 lalu sejauh IKO belum optimal. Program yang dikhususkan untuk mengembalikan kelestarian air Sungai Batanghari itu seolah-olah jalan di tempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adiputra, mengatakan pihaknya sudah terus berupaya menjalankan sejumlah kebijakan dalam mendorong suksesnya program tersebut. Kurangnya aktivitas penambangan emas tanpa izin menjadi kendala utama pemaksimalan program IKO. Varial menekankan pada 2023, DLH akan fokus pada pemantapan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kerjasama dalam memaksimalkan program Sungai Batanghari Bersih. Langkah sosialisasi masih menjadi upaya yang akan terus dilakukan untuk menarik partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelestarian Sungai Batanghari. Berdasarkan data terakhir, indeks kualitas air Sungai Batanghari berada pada kondisi tercemar ringan dengan presentasi 48,98%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bella ganti-ganti, jangan lekas mentang tikar dulu karena sesaat lagi kita akan balik dengan informasi lainnya. Di antaranya, ada hipertensi adalah penyakit yang paling mendominasi habis lebaran. Jangan kemana-mana ya. Mau kasih belambun, ganti-ganti masih bersama kami di Bekabar Jambi. Bella ganti-ganti, kita masuk ke informasi selanjutnya, di mana sepekan habis Lebaran Idul Fitri, arus balik kendaraan melewati jalur lintas Sumatera di Kabupaten Sarolangun terpantau melandai. Puncak arus balik kendaraan di jalur lintas Sumatera yang keluar dari wilayah Kabupaten Sarolangun menuju Pulau Jawa melalui jalur Kabupaten Muara Utara, Sumatera Selatan, tahun IKO diprediksi tidak akan sama dengan beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, berdasarkan pantauan dari data Satlantas Polres Sarolangun yang berada di Pospam Kecamatan Singkut, kendaraan yang melintas hanya berkisar 1.800 unit kendaraan setiap harinya. Jumlah kendaraan yang melintas IKO tidak semuanya merupakan kendaraan arus balik Lebaran. Cuma kendaraan yang keluar dari wilayah Kabupaten Sarolangun didominasi berplat nomor kendaraan Pulau Jawa. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Marsani mengatakan, berdasarkan pantauan petugas di lapangan, kendaraan arus balik yang melintas belum terjadi peningkatan, bahkan lebih cenderung melandai. Kendaraan bus antar kabupaten, antar provinsi pun belum terpantau mendominasi. Satlantas Polres Sarolangun mengimbau agar kendaraan arus balik memanfaatkan pos pelayanan dan pos pengamanan serta sejumlah rest area yang disiapkan sebagai lokasi istirahat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti, RSUD Ahmad Arifin tetap waspada adanya lonjakan pasien pasca Lebaran IKO dan diprediksi lonjakan pasien akan terjadi 2 pekan setelah Lebaran kok. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Arifin Muaro Jambi, Agus Subekti, memastikan kesiapan rumah sakit dan sumber daya kesehatan guna menghadapi lonjakan pasien pasca Idul Fitri. Selain memastikan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur, dipastikan obat-obatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirut RSUD Ahmad Arifin memprediksi lonjakan pasien akan terjadi 2 pekan pasca Lebaran. Penyakit yang biasa dikeluhkan masyarakat adalah hipertensi dan diabetes. Makanan mungkin yang terlalu banyak kolesterol atau berminyak dikurangi, bergas itu, yang mengandung gas minuman jadi dikurangi. Lalu yang penting jaga pola hidup sehat kalau menurut saya. Dari catatan pihak rumah sakit, sikok pekan pasca Lebaran belum ada lonjakan pasien. IKO terlihat dari masih banyak tempat tidur yang kosong di instalasi gawat darurat. Meski belum ada lonjakan, namun untuk pelayanan kesehatan di IGD tetap beroperasi selama 24 jam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci menargetkan jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran mencapai 200.000 orang. Target itu meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya atau saat masa pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci memprediksi selama libur Lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Kerinci, baik objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Peningkatan itu pula disebabkan tak ada lagi pembatasan maupun penutupan lokasi objek wisata yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Tak cuma itu, banyaknya objek wisata baru yang bermunculan juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Juanda Sasmita mengatakan, pada libur Lebaran tahun ini, jumlah pengunjung diprediksi mencapai 200.000 orang lebih, di mana pada tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran cuma 150.000 orang. Karena tahun ini kita sudah pandemi, artinya untuk COVID sudah jauh berkurang, juga pembatasan tidak ada. Kemungkinan untuk tahun ini jumlah kunjungan akan lebih banyak di tahun sebelumnya. Kami prediksi mungkin sekitar 200 ribuan akan mendatangi objek wisata dalam Kabupaten Kerinci. Kemudian juga sekarang banyak destinasi baru. Juanda Sasmita menambahkan, untuk tarif masuk ke objek wisata yang dikelola pemerintah daerah tak mengalami kenaikan, yakni Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Ilwan, TPRI Jambi melaporkan. Pada libur Lebaran Idul Fitri tahun ini, pengunjung Taman Rimba Jambi turun 50%. Nah, penurunan jumlah kunjungan IKO diduga disebabkan kurangnya fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba Jambi. Jumlah kunjungan ke Taman Rimba Jambi pada libur Lebaran Idul Fitri tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kunjungan IKO diduga disebabkan kurangnya fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba Jambi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani mengatakan, pada hari pertama Lebaran Idul Fitri, jumlah pengunjung hanya 500 orang. Sementara pada hari kedua dan ketiga mencapai 3.500 orang. Jumlah kunjungan IKO menurun dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 7.000 pengunjung pada hari kedua dan 8.000 pengunjung pada hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri. Erliani menambahkan untuk meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan, pihaknya akan memperbaiki fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih ada waktu yo, karena besok Minggu. Betul. Selain libur pula, jadi masih ada kesempatan buat kanti-kanti yang belum ke tempat-tempat wisata bisa berkunjung besok sama Senin. Betul nian Bang Amzol. Dan tentunya untuk segala masyarakat Jambi yang pengen liburan, ingat pula jago diri, jago kebersihan juga terutama. Jangan sampai tempat wisata kita tercemar, yo. Jangan sampai kita melalak mak terpelesung pula ke dalam parit. Jadi jago diri masing-masing. Betul ya? Nah, kanti-kanti sampai di siko kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya Supik Lancip bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.